Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah akan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang senantiasa halalan tayyiban, dan tidak lupa meminta kepada Allah bahwa amalan-amalan kita semuanya diterima di sisi Allah tabaraka wa taala, dan besok di yaumul qiyamah insyaallah akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita semuanya berusaha untuk melawan semua penyakit-penyakit hati yang kita miliki, agar supaya kita tidak terkalahkan oleh diri kita, oleh nafsu kita, oleh syaitan yang senantiasa berusaha melemahkan kita, berusaha membuat kita tidak berdaya, sehingga kita kadang merasa malas untuk beribadah, malas untuk mengikuti kajian, malas untuk semuanya yang baik-baik. Itu adalah fitrah manusia, dan hanya dengan memaksa diri kita, maka kita insyaAllah bisa melewati itu semuanya. Kalau kita tidak berlatih untuk memaksakan diri kita, sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang merugi, yang senantiasa kalah perang, cara bahasa Cikaduni. Senantiasa setiap hari kita kalah perang dengan nafsu kita, dengan syaitan, dengan segala sesuatu yang buruk-buruk. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sedikit saja akan membahas terkait surga Firdaus. Pada kajian beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya surga itu ada 100 tingkatan. Dan yang paling tengah-tengah namanya surga Firdaus. Dan Rasulullah mengajarkan kita, ketika panjenengan kita semuanya meminta surga, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu tempatnya di tengah-tengahnya, ya. Terus tempat menjadi sumber mata air dari seluruh sungai-sungai yang ada di surga. Jamaah rahimakumullah, sebelum itu kita sedikit membahas terkait rezeki, ya. Rezeki itu ada dua macam. Secara umum menggambarkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu menggambarkan bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki yang sifatnya umum, bersifat fisik. Rezeki yang diberikan Allah kepada badan. Semua makhluk hidup, semua manusia mendapatkannya. Sedangkan rezeki yang kedua merupakan manifestasi si bahasa Cikaduni apa?
penjabaran ya dari sifat Allah Ar-Rahim. Ya, Maha penyayang. Kalau Ar-Rahman pengasih, ya mengasih, memberikan kepada siapa saja makhluknya, baik yang kafir, baik yang muslim, baik syirik, baik pencuri, baik pencopet, semuanya diberi oleh Allah tanpa pandang bulu. Termasuk juga binatang-binatang yang ada di muka bumi, semuanya diberi. Terus rezeki yang kedua berupa rezeki kepada hati, tidaklah diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran terkait rezeki yang sifatnya fisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di dalam bumi, di muka bumi ini, bahkan ada di langit juga, kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu, akan tapi sudah pasti Allah juga menyediakan baginya rizkinya. Khususnya adalah untuk terkait rezeki dengan yang berhubungan dengan fisik atau badan. Tidaklah Allah menciptakan kita manusia sampai hari kiamat tidak usah khawatir, pasti Allah akan memberi panjenengan makan, minum, pakaian, rumah, ya, standarnya seperti itu. Ya, hanya memang ada yang diberikan lebih, ada yang diberikan sedikit. Kenapa demikian? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa? Kenapa enggak dijadikan kaya semuanya mawon? Ya, kalau semuanya jadi bos, terus ngarep nyambut gawe sinten nggih? Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Ini hikmah rahasia Allah. Sesuatu yang baik itu harus ada yang buruk. Orang bisa disebut kaya kalau ada yang miskin. Orang bisa disebut bos itu kalau ada karyawannya. Ya, kalau semuanya bos, ya nggak ada karyawan nantinya. Ini rahasia hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini dijamin. Makanya kita kaum muslimin tidak perlu khawatir dengan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya Allah menjamin kita. Kenapa kita harus takut? Ya, Allah sudah menjamin. Tidaklah seorang itu akan diwafatkan oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah, kecuali Allah akan memberikan semua jatahnya. Ya, tidak harus dengan meninggalkan sholat, tidak harus dengan melanggar ketentuan syariat, tidak harus dengan meninggalkan syariat agama Allah. Allah pasti akan memberikan bagaimanapun caranya. Yang penting harus sabar, kuncinya itu. Kalau sabar, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan jadikan dia jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, bukan berarti asal bertakwa panjangan tidur di rumah rezekinya tiba sekang langit, bukan. Ya, tapi kita harus ikhtiar. Ya. Bahkan burung-burung saja mereka tidak punya akal seperti kita. Dia pergi di pagi hari, pulangnya sudah dalam keadaan kenyang.
Ketika ada manusia yang kelaparan, berarti manusianya tidak lebih pintar dari burung emprit. Itu burung emprit yang kecil saja bisa cari makan. Ya, betul. Ayat ini juga menjadi jaminan bagi kita semuanya. Ya, jangan takut. Ini yang muda-muda, jangan takut punya anak banyak yang diberi. Ya, jangan takut. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Tuh. Firman Allah ini, surat Hud ayat 6 ini, bahwasanya rezeki yang diberikan oleh Allah secara umum diberikan kepada semua makhluk hidup yang ada. Sedangkan rezeki yang pada hati, yaitu berupa keimanan, berupa keyakinan akan kebenaran, berupa kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, kemampuan untuk membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, kemampuan untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini hidayah atau rezeki yang didapat oleh manusia di dalam hatinya, dan tidak semua manusia diberikan. Dalam surat Al-Jum'ah Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang sudah mengutus kepada penduduk yang ummi seorang rasul di antara mereka, dari seorang di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, karena mereka dahulunya orang-orang kafir Quraisy adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan kepada kaum-kaum yang lain yang belum kamu bertemu dengan mereka. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil adim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ya. Banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini. Kalau kita mau membaca Al-Quran, mentadaburinya, bahwasanya Allah itu memberikan rezeki kepada hati siapa yang dia kehendaki. Allah lebih tahu di mana dia mau menempatkan risalahnya. Allah lebih tahu siapa di antara kita yang siap untuk mendapatkan hidayah, siap hatinya untuk diajak kepada kebenaran. Allah lebih tahu. Ya, di antara ciri-cirinya, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, yasrah sadrahu fil Islam, dadanya akan dilapangkan untuk menerima ajaran agama Islam yang hak. Gitu. Akan dimudahkan. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya dia terima dengan lapang. Sami'na wa ata'na. Itu. Ketika hal itu kita miliki, alhamdulillah, kita hanya bisa memuji kepada Allah tabarak wa taala. Kita sudah diberi hidayah, diberi rezeki pada hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Jamaah rahimakumullah, dan sudah pasti yang terbesar di antara itu semuanya pada akhirnya muaranya adalah kita nantinya akan memasuki surganya Allah tabaraka wa taala. Seperti firman Allah, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Agar supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Rizki yang paling mulia sudah barang tentu nantinya adalah surga. Ya. Ya, karena surga ini sebagai balasan daripada
apa namanya amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan-amalan yang salih. Ya, sekali lagi amalan-amalan yang salih. Ya, bukan amalan yang tolih. Ya, amalan salih syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua muttaba'un ala rasulillah, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Itu dua. Ketika mau disebut amalan itu sholih. Kalau tidak memenuhi syarat maka itu bukan termasuk amal sholih. Apa balasannya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, diberikan balasan. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sungguh kata Allah, Allah memberikan rezeki yang baik, yang paling baik padanya, kepada mereka ini. Ini maksud daripada rezeki pada hati. Lalu seperti sudah kami singgung di awal, Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta surga Firdaus. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Ini kemarin sudah kita bahas, ya, hadis ini. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan kepada para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bahkan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di antaranya, di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, nih dasarnya. Kemarin juga kita sudah bahas. Pada hari ini kita akan membahas 6 amalan untuk bisa meraih surga Firdaus. Ya, itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Panjenengan nanti bisa membacanya sendiri. Ya. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diberi rezeki oleh Allah berupa hidayah ke dalam hatinya, keimanan. Tandanya orang-orang yang diberi rezeki keimanan, tidak semuanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah yang pertama. Agar bisa memasuki surganya Allah, bisa memasuki menjadi penghuni surga Firdaus. Syarat yang pertama apa tadi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un ini apa? Khusyuk, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Panjenengan kalau belum bisa khusyuk jangan mengharap masuk surga Firdaus. Khusyuk sing kepriwe? Khusyuknya kepriwe nggih? Ora perlu apa-apa ya. Ini susah untuk menggambarkan. Yang jelas ya, ketika kita salat kita harus fokus, ya. Fokus kita sedang beribadah kepada Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itu yang penting. Ya, setiap gerakan kita itu adalah di dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Setiap kata yang kita ucapkan itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Ya, makanya hatinya harus dihadirkan. Misalnya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu benar-benar hatinya juga mengatakan demikian. Berkata kepada Allah bahwa Engkau Maha Agung. Ketika duduk di antara dua sujud misalnya, panjenengan benar-benar berdoa, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah apa? Kasihanilah aku, ya, berilah aku kasih sayang. Wajburni ya Allah, apa artinya?
Wajib ini apa? Yo, orang ngerti pasanu. Hanya terkadang karena hafalan jadi orang yang mutai-mutakan gitu. Gini apa nggih? Harus dia senantiasa diyakini, harus paham. Ya, Rabbi firli warhamni wajiburni itu artinya tutupilah apa? Kesalahanku. Apalagi ini ya ada beberapa macam. Panjenengan yang belum hafal silakan. Wahdini tunjukilah aku. Wangafini apa? Wangafini sehatkanlah aku. Warsukni berilah aku rizki. Ya, rezeki itu diingat-ingat, dimasukkan ke dalam hati sehingga kalau lagi duduk di antara dua sujud itu panjenengan tidak buru-buru, ya. Kalau imam belum selesai, panjenengan misalnya kok sudah selesai doanya, tambahi saja dengan Robbi firli, terus seperti itu. Ya. Tahiyat apal artinya? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Apal nambutan artinya apa? At-tahiyatu lillah, ya penghormatan bagi Allah, as-salawat dan seterusnya, ya. Terus assalamu alaika. Kita memberi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina, memberi salam kepada kita semuanya. Lalu bersahadat, lalu bersolawat. Tidak sulit sebenarnya. Ya, tidak sulit sebenarnya. Ini salah satu di antara cara untuk khusyuk adalah kita memahami apa yang kita ucapkan. Ya, kalau panjenengan tidak memahami apa yang diucapkan, sudah barang tentu membaca subhana rabbiyal a'la di pikirannya isinya terasine siapa orang ya. Membaca subhana rabbiyal azim, oke, buka bersama apa ya ibu-ibu. Itu yang ada. Ya, ini. Dan memang berat, ya memang berat. Makanya balasannya juga luar biasa, surga Firdaus. Ini harus dilatih, nanti harus dilatih. Gitu. Agar juga bisa khusyuk, salah satu caranya kita perhatikan tanda berikutnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Semakin banyak kita beraktivitas dengan sesuatu yang tidak berguna, itu otak kita akan menuju ke situ. Gini betul? Kayak saya apalagi, ya. Ketika lagi banyak gawean, isine ngurusi sekolah. Ya kadang-kadang lagi sholat sing dipikir ki uteknya angka karo. Itu seperti itu, ya. Semakin banyak kita bekerja, ya ini sih kerjaan satu yang harus. Kadang-kadang kita banyak melakukan sesuatu yang tidak berguna, yang justru merusak konsentrasi kita sewaktu lagi sholat. Contoh misalnya panjenengan yang rajin baca WA, grup pirang-pirang dibaca kabeh, akhirnya masuk dalam otak panjenengan. Ketika sholat sing temut-temut ya WA yang tidak penting. Ya kadang-kadang malah perkataan dusta, perkataan yang jorok dan sebagainya. Apalagi kalau panjenengan senangnya mendengarkan lagu, ya monggo, pasti nggak sholat kerungune kamu tani ya goyang dompet dan sebagainya. Itu seperti itu, ya. Makanya Allah memberikan gambaran, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Yang senang nonton sinetron ya sama lagi sholat senangnya kamu tani sinetrone, karena itu menyibukkan pikiran kita. Ya, begitu. Baru 2:30 ya. Singkat saja. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi antaranya tadi salatnya khusyuk, mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mereka menunaikan zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul,
dan sedekah barang tentunya bagi siapa-siapa yang tidak belum mencapai hal tersebut, ya. Yang berikutnya adalah waladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka yang demikian adalah tidak tercela. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adzun, kata Allah. Barang siapa yang mencari selain itu, ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Ya, orang-orang yang menyalurkan syahwatnya kepada orang yang bukan menjadi haknya. Dan ini naudzubillah sudah menjadi seolah-olah sesuatu yang dianggap biasa di masyarakat. Ya. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar supaya tidak melakukan hal tersebut. Berikutnya waladzina hum, singkat saja, tidak akan jelaskan. Mungkin penjelasannya besok. Walladzina hum li amanatihim wa ngahdihim raun, yaitu orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Ya, orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yukhafizun. Kalau tadi khasyi'un, kalau sekarang yukhafizun. Yukhafizun itu memelihara salatnya. Seperti apa memelihara? Besok insyaallah. Ya. Lalu di akhir ayat Allah berfirman ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jamaah rahimakumullah, itulah 6, ya. Insyaallah kita akan bahas lebih detail besok lagi, ya. Kita mencukupkan dengan sampai 5:30 ya, biar tidak bosan panjenengan nggih. Setiap pagi dengar saya ngoceh. Mudah-mudahan tidak bosan. Nggih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.